Bab 1916, Pasukan Harimau Serigala. Chris langsung menyerahkan teleskop untuk digunakan Valentino. Di balik teleskop, dinding tinggi di kejauhan dilindungi dengan ketat, ada lampu sorot yang tak terhitung jumlahnya di dinding. Dari sudut pandang Valentino, dia juga bisa melihat para prajurit yang bertugas jaga di dinding pembatas, saling terhubung dan menjaga setiap sudut yang tidak terlihat. Melihat ke tempat lain, bendera asosiasi Maple Pavilion bisa terlihat di mana-mana. Setiap bendera berdiri tegak dan berkibar tertiup angin dengan gagah. Kamp perumahan, ruang makan, tempat pelatihan dan tempat-tempat lain dibagi dengan baik. Harus diakui, Chris dan Mario telah membangun tempat ini hingga membuat Valentino benar-benar terkejut. Kak Valentino, ikuti aku. Kamu baru pertama kali ke sini. Apapun yang terjadi, kamu harus membiarkan semua orang melihatmu. Seru Chris. Kemudian, dia langsung mengajak Valentino berjalan menuju platform pemanggil prajurit. Mario juga mengikuti di belakang. Dia terlihat sangat bersemangat. Bagaimanapun, dia juga pernah tinggal lumayan lama di tempat ini. Dia pernah berdiri di platform tinggi itu dan memerintahkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya untuk memimpin semua orang kembali ke negara Nagon. Hanya demi Valentino. Valentino tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang seluruh proses. Dia dipimpin oleh Chris dan melangkah ke platform tinggi yang besar ini. Tadinya, platform itu memang tidak rendah, tetapi sekarang telah dibangun kembali, tingginya hampir mencapai 7 hingga 8 meter. Valentino berdiri di tempat ini, menghadap ke timur. Samar-samar dia bisa melihat matahari yang perlahan terbit. Alun-alun besar di depannya kini masih kosong. Valentino melihat pagar dengan perasaan berkecamuk di dalam hatinya. Tak bisa dihindari, dia merasa bersemangat juga. Chris langsung mengambil mikrofon dan tiba-tiba berteriak. Ayo, saudara-saudaraku! Kak Valentino yang selama ini ingin kalian temui, sudah datang. Suara Chris menyebar ke seluruh kamp asosiasi Maple Pavilion melalui sinyal nirkabel, melalui pengeras suara yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Begitu Chris selesai bicara, Valentino melihat debu yang tiba-tiba membubung naik ke segala arah. Seperti layaknya 1000 kuda yang berlari kencang, asap dan debu terus membubung naik. Para prajurit Maple Pavilion itu seperti telah menunggu lama, hanya menunggu Chris memberi perintah. Mereka bergegas keluar secara serempak. Asap dan debu memenuhi udara, tanah ikut bergetar. Valentino, yang berdiri di atas panggung setinggi 8 meteran, bahkan bisa merasakan getaran yang datang dari tanah. Rasanya seperti ada gempa bumi. Puluhan ribu orang berlari serempak, menimbulkan suara riuh yang memang mirip dengan gempa bumi. Valentino berdiri menghadap ke timur dengan kedua tangan terlipat di belakang. Dia sedang menunggu pasukan harimau serigala miliknya. Angin pagi berembus perlahan, membuat baju Valentino tertiup angin. Kemudian, Valentino melihat orang-orang yang datang dari segala arah. 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang, puluhan ribu orang atau bahkan 100.000 orang. Dia melihat orang-orang itu berkerumun satu persatu, semuanya menuju ke arahnya. Valentino tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi dia bisa melihat seragam tempur yang mereka pakai. Seragam tempur hitam itu tampak seperti sungai hitam yang mengalir deras ketika dipakai di tubuh mereka. Sungai-sungai hitam terus berkumpul, akhirnya membentuk naga hitam besar dengan cara yang mengesankan dan menakutkan. Chris tampak gembira. Dia kembali berteriak. Siapkan formasi! Tunjukkan pada Kak Valentino! Shrek! Naga hitam panjang itu langsung berhenti dan kemudian mulai menggeliat terus-menerus. Pada akhirnya, membentuk satu demi satu formasi berbentuk persegi. Semuanya berdiri dengan rapi, tegak bagaikan sebuah tiang baja. Setiap formasi persegi terdiri dari 1000 orang.
Total hampir ada 100 formasi yang berdiri di depan Valentino. Ketika dilihat sekilas, tidak bisa terlihat ujungnya. Bahkan dengan teleskop, tetap sulit untuk melihat ujungnya. Kak Valentino, selain mereka yang menjalankan misi di luar, sekarang ini ada 123.672 orang di dalam kamp. Semuanya saat ini sudah ada di sini. Silakan dihitung. Lapor Chris. Chris melangkah maju sambil menyerahkan mikrofon ke Valentino. Valentino perlahan mengangguk. Dia mengambil mikrofon lalu melihat prajurit Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Pada saat ini, 100.000 prajurit Maple Pavilion ini sedang mendongak sambil menatap Valentino. Pada saat ini, Valentino memandang mereka dari atas bagaikan dewa yang sedang melihat ke bawah. Faktanya, banyak orang di bawah ini bukan pertama kalinya melihat Valentino. Mereka sudah bertemu untuk pertama kali ketika pertarungan di kota Neo, lalu kedua kalinya waktu di kota Kamar. Terutama yang kedua kalinya, 50.000 prajurit Maple Pavilion dipimpin oleh Valentino untuk menyerbu wilayah laut keluarga Wijaya. Setelah itu, Valentino mengeluarkan 200 juta pedang untuk memberi hadiah kepada ketiga pasukan. Dia juga mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membantu para prajurit Maple Pavilion yang terluka maupun yang terbunuh. Tentu saja, kesan mereka pada Valentino sangat dalam. Setelah kembali, mereka bahkan menyebarluaskan semua tindakan Valentino. Oleh karena itu, 100.000 prajurit Maple Pavilion saat ini sangat menghormati Valentino. Bahkan mereka yang belum pernah bertemu Valentino sebelumnya, posisi Valentino di hati mereka tetap sangat tinggi. Semuanya, namaku Valentino Wijaya. Valentino tersenyum pelan. Menghadapi 100.000 orang, dia tidak gentar. Halo, Kak Valentino! Halo, Kak Valentino! Satu orang memimpin berbicara, kemudian 100.000 orang pun mengikuti. Semua orang menggunakan kekuatan penuh mereka untuk memanggil Valentino. Seperti apa pemandangan saat 100.000 orang berteriak serempak? Bagaikan petir di siang bolong, suaranya menembus langit, seolah-olah ingin merobek langit ini. Bahkan matahari terbit pun tampaknya agak ketakutan dan memperlambat kecepatannya untuk terbit. Puluhan ribu orang berteriak tanpa henti, suaranya memekakan telinga. 100.000 pasang mata itu terbuka lebar, menatap Valentino dengan ekspresi bersemangat. Asosiasi Maple Pavilion menghormati kebenaran dan patuh kepada Valentino. Valentino adalah keyakinan di hati mereka masing-masing. Bahkan jika mereka belum pernah melihat Valentino sebelumnya, nama Valentino tidak asing bagi mereka. Dengan senyum di wajahnya, Valentino perlahan mengangkat satu telapak tangannya dan menekan telapak tangan itu ke bawah. Srek! Tekanan telapak tangan itu bagaikan gunung. Pasukan besar sejumlah 100.000 orang itu langsung menahan napas dan diam. Daya tarik yang kuat ini benar-benar menakjubkan. Aku tidak suka mengucapkan kata-kata palsu pada orang-orang di sekitarku. Hanya satu kalimat yang ingin kukatakan pada kalian. Selama kalian setia padaku, aku, Valentino, pasti tidak akan merugikan kalian. Tugas Valentino. Kalian bersedia berjuang untukku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Kalau suatu hari nanti, aku, Valentino, membuat kalian kecewa, aku tidak akan marah sekalipun kalian menunjuk dan memakiku. Lanjutnya, kata-kata Valentino sekali lagi menyentuh hati semua orang. Kata-kata ini, meskipun sederhana, mereka mengerti bahwa ini adalah ucapan tulus Valentino. Dalam peperangan di kota Kamar, pengaturan Valentino setelah perang telah membuat mereka mengerti bahwa mereka mengikuti orang yang tepat. Yang terluka, semua diberikan pengobatan dengan persyaratan medis terbaik, terlepas dari biaya untuk memulihkan cedera mereka. Saudara yang tewas dalam pertempuran, keluarga mereka diberikan uang kompensasi hingga ratusan juta. Bagi yang tidak punya anggota keluarga, Valentino menguburkan mereka dengan pantas. Valentino bahkan membangun pulau pahlawan keluarga Wijaya untuk mengubur orang-orang yang setia itu. Apa yang dilakukan Valentino meninggalkan bekas yang dalam di dalam hati mereka.
Bab 1917, Maju, Maju, Maju. Kak Valentino, kami percaya padamu. Percaya pada Kak Valentino. Percaya pada Kak Valentino. Bertarung untuk Kak Valentino. Maju, maju, maju. 100.000 orang berteriak dengan keras dan penuh semangat. Valentino tersenyum sambil menyapukan pandangannya pada wajah semua orang di bawah. Di dalam hatinya, dia merasa sangat terharu. Dia berhasil menguasai dunia dan mendapatkan wanita cantik. Hal ini adalah impian setiap pria. Valentino juga tiba-tiba menyadari bahwa pemandangan ini benar-benar menstimulasi darah di tubuhnya. Seolah-olah dia memiliki rasa kepemilikan dengan tempat ini. Hal ini membuat Valentino mau tidak mau merasa sedikit linglung. Dia selalu berpikir bahwa dia ingin hidup dengan damai dan stabil. Namun, menghadapi tatapan tajam dari 100.000 orang ini, Valentino tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak rela untuk berpisah dengan orang-orang ini. Jika dia mundur, orang-orang ini harus pergi kemana? Sama seperti dulu, saat Valentino mengalami bencana besar dan harus meninggalkan kampung halamannya untuk bersembunyi di kota Vero. Orang-orang yang ada di belakangnya harus mengajak keluarga mereka untuk meninggalkan kota Neo dan bekerja keras di luar sana. Tidak usah dijelaskan lagi seberapa sulit hidup mereka. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku akan menikmati apa yang aku punya hari ini. Valentino bergumam dan menghilangkan semua pikiran yang ada di benaknya. Hari ini, semuanya bisa mendapat libur. Semuanya akan diberikan uang 2 juta. Kalian bisa pergi makan, minum, dan bersenang-senang. Anggap saja ini adalah hadiahku untuk kalian semua. Pukul 8 malam, semua harus kembali ke kamp dan berkumpul. Ada yang akan aku sampaikan. Valentino menggelengkan kepalanya dan menghempaskan seluruh pikiran kacau di benaknya. Dia memandang semua orang sambil tersenyum. Kak Valentino memang luar biasa. Hahaha. Cek kakak, aku bisa bersenang-senang lagi. Hahaha. Kak Valentino sungguh luar biasa. Semua orang tidak menyangka bahwa Valentino sangat mudah didekati. Sial! Kak Valentino, ada 100.000 orang di sini. Kalau semua orang mendapat 2 juta, totalnya adalah 200 miliar. Mario, si kepala pelayan ini, benar-benar merasa sedikit tertekan. Tidak masalah. Aku yang akan mengeluarkan uang ini. Valentino melambaikan tangannya untuk membalas sapaan semua orang dan berjalan menuruni platform menuju ruangan. Meskipun Valentino hampir tidak istirahat semalaman, selanjutnya dia masih memiliki hal-hal penting yang dilakukan. Makin cepat semua masalah di sini selesai, makin cepat pula Valentino akan bisa kembali bersama dengan Angel. Di dalam ruangan, Valentino, Chris, Mario dan 2 ajudan setianya sedang mempelajari maket di meja. Chris dan yang lainnya terus berbicara tanpa henti. Valentino melihat maket di meja depannya dengan tangan di belakang punggungnya. Markas besar Asosiasi Maple Pavilion berada jauh dari monumen batas negara Nagon. Sementara para bandit yang terus-menerus membuat masalah berada di dekat monumen perbatasan. Oleh karena itu, Chris mengatakan sebelumnya bahwa tidak mungkin untuk menyapu para bandit hingga orang-orang itu keluar dari perbatasan. 100.000 orang pasukan ini harus menempuh jarak yang jauh. Kemungkinan besar mereka akan kelelahan dan tidak memiliki kekuatan untuk berperang bahkan sebelum perang dimulai. Apa yang dipikirkan Valentino adalah bahwa meskipun jaraknya tidak jauh, mereka juga tidak bisa melakukan ini. Para bandit itu seperti kutu. Mereka paling ahli dalam perang gerilya di mana mereka akan melarikan diri setelah melakukan serangan. Tujuan para bandit ini adalah untuk terus-menerus memprovokasi mereka dan untuk menguji batasan para prajurit perbatasan. Begitu seorang pejuang dengan temperamen buruk tidak bisa menahan diri lagi, dia akan bergegas keluar dari monumen perbatasan. Kemudian, mereka bisa menyerangnya tanpa keraguan. Hal ini adalah metode kejam dari para bandit itu. Karena mereka pandai dalam perang gerilya, cara serangan yang paling efektif adalah kita membagi diri menjadi tim yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi dan membunuh mereka. Tapi, semua ini tidak bisa atas nama Asosiasi Maple Pavilion.
Jadi, masalah ini masih perlu dipertimbangkan dengan lebih cermat. Saat ini, Valentino merasa kepalanya sakit. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi semua ini. Tidak peduli seberapa banyak yang dia katakan, semua itu hanya kata-kata saja. Karena tanpa mengalami pertempuran yang sebenarnya, dia tidak memiliki pengalaman sama sekali. Kak Valentino, kita benar-benar tidak bisa menggunakan nama asosiasi Maple Pavilion. Kalau masalah bahwa kamu dikirim ke perbatasan menyebar di negara kita, akan ada banyak orang yang memperhatikan masalah ini. Bahkan akan ada banyak pasukan luar negeri yang mencarimu dan menawarkan kerjasama denganmu. Pada saat itu nanti, kalau kamu membawa teman-teman dari asosiasi Maple Pavilion untuk menghalangi dan membunuh para bandit itu, mereka akan langsung memahami kunci dari masalah ini. Mario mengulurkan tangan untuk menyentuh dagunya dan berkata sambil mengerutkan keningnya. Valentino mengangguk sedikit. Apa yang dipikiran Mario juga sama dengan pemikirannya. Mereka berdiskusi untuk beberapa saat, sampai 1 jam berlalu dan akhirnya mereka sampai pada suatu kesimpulan. Mereka akan membagi diri menjadi beberapa tim khusus, bertarung dengan cepat dan membunuh terlebih dahulu. Untuk menghindari musuh mengetahuinya, mereka harus melakukannya dengan berhati-hati. Baiklah. Malam ini, kita akan memulai pertempuran pertama. Ini adalah tempat terdekat, jadi mari kita bunuh beberapa orang dulu. Valentino perlahan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke titik yang ditandai di maket. Semua orang pun mengangguk, lalu pergi untuk beristirahat. Hanya ketika mereka penuh dengan energi, mereka baru bisa melaksanakan pertempuran dalam kondisi terbaik. Di sisi lain, Mario mengikuti instruksi Valentino dan menyampaikan sendiri perintah untuk merahasiakan keberadaan Valentino. Tidak ada yang boleh menyebarkan tentang kabar kedatangan Valentino di sini dengan alasan apapun. Tidak peduli apakah masalah ini bisa disembunyikan atau tidak, Valentino berpikir bahwa mereka harus menyembunyikannya selama yang mereka bisa. Hanya ketika musuh berada dalam terang dan mereka dalam kegelapan, mereka baru bisa menyerang secara mendadak. Mario memberikan perintah itu. Semua orang pun mengingatnya di dalam hati mereka. Di kamp asosiasi Maple Pavilion, mereka melakukan perintah dengan tegas dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Kecuali, jika mereka ingin membuang semua hal baik yang diberikan asosiasi Maple Pavilion. Terlebih lagi, jika berita ini bocor, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa hidup atau tidak. Di wilayah negara Nagon, detik demi detik pun berlalu. Pukul 9 pagi. Sistem khusus di Kota Makmur mengeluarkan beberapa pengumuman. Beberapa waktu lalu, kekacauan yang terjadi di Kota Makmur sudah ditangani. Keluarga Derayes di Kota Makmur, yang bersekongkol dengan pasukan luar negeri dan diam-diam mengumpulkan pasukan untuk mencoba memberontak, diberikan status sebagai seorang pemberontak. Banyak orang yang melihat berita itu tidak bisa menahan senyuman. Bagaimanapun, keluarga Derayes lah yang menanggung semua kesalahan. Namun, keluarga Derayes sudah diam-diam mengumpulkan kekuatan dan memang ada kecurigaan mereka berkomplot untuk memberontak. Setelah pengumuman dikeluarkan, beberapa orang merasa senang dan beberapa lainnya khawatir. Valentino, pelaku utama yang memicu badai di Kota Makmur dan melakukan kesalahan besar, juga telah dihukum. Namun, dalam pertikaian kali ini, Valentino sudah memberikan kontribusi besar dalam membunuh keluarga Derayes, sang pengkhianat. Jika kontribusi dan kejahatannya diukur bersamaan, kejahatan besarnya dapat diampuni. Namun, Valentino tidak bisa lepas dari gejolak di Kota Makmur dan banyak hal lainnya. Oleh karena itu, para petinggi memutuskan untuk mengusir Valentino dan mengirimnya ke perbatasan. Selama jangka waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun ini, Valentino bukanlah warga negara Nagon dan tidak diizinkan melangkahkan kaki sedikit pun ke negara Nagon. Hukuman pengusiran ke perbatasan juga akan segera dilakukan. Banyak orang tercengang saat pemberitahuan ini dikeluarkan. Valentino benar-benar diusir dari negara Nagon dan dikirim ke perbatasan. Pemberitahuan ini tidak sepenuhnya disebarkan ke seluruh dunia. Namun, pemberitahuan ini terus menyebar ke berbagai arah. Mereka yang menunggu untuk melihat Valentino diberi sanksi,
akhirnya mendapat hasil yang memuaskan dan merasa sangat bahagia. Namun, mereka yang berteman dengan Valentino membelalakan mata mereka karena merasa terkejut. Valentino diusir begitu saja? Bab 1918 tidak bisa terlepas dari kejahatan lainnya. Valentino adalah pemimpin dari 4 kota. Dengan ribuan triliun aset di tangan, juga ada asosiasi Valentino Empire, asosiasi distrik komersial Reverso dan cabang luar negeri grup global di bawah komandonya. Dia juga punya koneksi yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya dipimpin olehnya. Namun sekarang, dia diusir begitu saja dan direndahkan menjadi seorang penjahat. Jika begitu, bukankah orang-orang di bawahnya akan jatuh ke dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pemimpin? Dalam sekejap, seluruh negeri goyah. Semua orang yang ada di bawah kepemimpinan Valentino terdiam pada saat bersamaan. Kemudian, mereka dengan cepat berkumpul dan mengadakan pertemuan. Valentino bukanlah uang, tentu saja dia tidak bisa membuat semua orang menyukainya. Oleh karena itu, meski sudah berada di puncak, masih banyak orang yang tidak menyukainya. Pada akhirnya, banyak orang yang mengetahui berita itu bersukacita dan membicarakannya. Aku sudah lama kesal dengan Valentino itu. Dia itu melakukan tindakan bunuh diri, apa kamu tahu? Betul sekali. Ini adalah karma. Apa dia pikir negara Nagon ini milik keluarganya? Apa dia kira dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan dan melakukan apapun yang dia inginkan? Karma sudah datang padanya. Dia tidak bisa menghapuskan dosa itu. Sebelumnya, dia sangat hebat, tapi apa jadinya sekarang? Dia hanya seekor binatang yang diusir oleh negara Nagon. Hahaha. Binatang yang tak punya rumah. Dia adalah binatang yang tak punya rumah. Sepanjang jalan, Valentino bertindak seenaknya. Dia bahkan tidak berniat untuk menjelaskan tindakannya ini kepada orang lain. Namun, sebanyak apa pujian yang dia dapat, sebanyak itu juga cacian yang akan dia terima. Pada saat ini, banyak orang yang tidak menyukai Valentino, semuanya berdiri dan terus-menerus memakinya. Banyak orang mulai mengarang rumor tentang Valentino, kemudian terus-menerus menyebarkannya. Di antara mereka, ada juga pasukan luar negeri yang melakukannya. Bangkitnya Valentino membuat pasukan luar negeri merasa sedikit ketakutan. Karena tidak ada yang bisa menahan kekuatan Valentino. Selama Valentino tetap berbakti kepada negara Nagon, dia pasti akan membawa kekuatan besar untuk negara Nagon. Jadi, saat negara Nagon mengusir Valentino, itu sama saja dengan memotong tangan kanan mereka sendiri. Tentu saja, ini adalah hal yang paling ingin dilihat oleh kekuatan-kekuatan di luar negeri itu. Dengan bantuan kekuatan-kekuatan ini, reputasi Valentino benar-benar hancur. Ribuan orang menghina dan mencaci maki Valentino. Rencana Reza yang mengambil 1 langkah mundur untuk bisa maju 1000 langkah harus disembunyikan dari semua orang. Demi rencana ini, Reza tidak bisa menjelaskan sedikit pun pada orang-orang. Reza hanya bisa membiarkan Valentino dicaci maki oleh banyak orang. Dia hanya bisa menunggu Valentino kembali ke kota makmur dengan kemenangan dan kemudian membalaskan semuanya kepada Valentino. Kali ini, Valentino benar-benar menanggung terlalu banyak beban. Reza memegang sebatang rokok di tangannya sambil menghela napas panjang. Aji hanya bisa terdiam. Reza terlalu banyak merokok akhir-akhir ini. Pak Reza, mungkin ini juga bisa disebut sebagai hal yang baik. Ini juga memungkinkan Valentino untuk melihat dengan jelas mana orang yang setia padanya dan mana yang tidak. Kata Aji dengan lembut. Reza mengangguk perlahan, lalu berkata, ketika kamu berada di atas, orang-orang di sekitarmu belum tentu adalah teman palsu. Tapi ketika kamu terpuruk, mereka yang masih mau menemanimu pasti adalah teman sejati. Setelah masalah ini berakhir, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak peduli apakah dia bisa kembali atau tidak, aku akan membalaskan semuanya untuknya. Kalau dia bisa kembali, aku akan memberinya pangkat lainnya. Kalau dia tidak bisa kembali, aku akan membuatnya menjadi pahlawan. Aji mengangguk dengan berat. Sikapnya terhadap Valentino juga berubah drastis. Pemahaman mendalam Valentino dan kekuatan bertarung super Valentino
Semuanya membuat Aji mengagumi pria itu dari lubuk hatinya. Sekarang yang aku khawatir adalah, apakah anak buah Valentino akan membuat kekacauan atau tidak? Reza menghela napas ringan. Dia sudah lama memikirkan tentang masalah ini. Namun, dia harus melakukan ini. Dia juga tidak bisa membiarkan Valentino menjelaskan apapun. Jika tidak, bila ada kesalahan sedikit saja, rencana yang dia dan Valentino akan sia-sia. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa menanggung konsekuensinya. Mereka tidak bisa mengambil risiko. Pak Reza, kekhawatiranmu pasti tidak akan terjadi. Aku rasa anak buah Valentino bukan orang yang bodoh. Mereka pasti tidak akan membuat kekacauan. Saat Aji mendengar ini, muncul penghinaan samar di wajahnya. Penghinaannya ini tidak ditujukan pada Valentino, tapi sebaliknya dia meremehkan sifat manusia. Tapi saat itu, ketika kita ingin memberi sanksi pada Valentino, orang-orang itu tidak ada yang mengadakan konferensi pers. Kalau Valentino tidak kembali, apa mungkin mereka akan membubarkan perusahaannya? Reza mengerutkan keningnya dan berkata sambil menjentikan abu rokok. Aji menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, Pak Reza, itu karena kekuatan Valentino belum jatuh sepenuhnya. Jadi, saat perintah diberikan, orang-orang itu pasti tidak akan berani melawannya. Tapi saat ini, Valentino sudah mendapatkan hukuman. Dia sebagai penopang, sudah tumbang di mata banyak orang. Seorang penopang tumbang. Dalam keadaan seperti itu, siapa lagi yang akan bekerja keras untuknya? Kata-kata Aji memang masuk akal. Mendengar itu, Reza pun mengangguk kecil. Pak Reza, kamu tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal ini. Sifat manusia itu egois. Manusia ingin memiliki semuanya untuk diri mereka sendiri. Sekarang orang-orang itu telah mencapai kesuksesan besar dan memiliki semua yang mereka inginkan. Apakah mereka akan menyerahkan semua yang mereka miliki hanya untuk seorang Valentino? Apakah mereka akan mengambil risiko hanya untuk penopang yang sudah tumbang? Ini sama sekali tidak realistis. Aji mengatakan ini dengan sangat yakin, seolah-olah dia sudah memahami sifat manusia. Reza terdiam sejenak. Dia mengangguk dulu, lalu menggeleng. Tidak, Valentino, pemuda ini, sama sekali tidak bisa dihadapi dengan akal sehat. Makin banyak aku berhubungan dengannya, aku makin menyadari bahwa pemuda ini tidaklah biasa. Apapun yang terjadi padanya, aku tidak akan merasa aneh. Reza mematikan puntung rokok di asbak dan berkata sambil menghela napas. Aji tertegun sejenak sebelum berkata, Aku masih tidak percaya kalau mereka akan memperjuangkan segalanya untuk orang yang sudah dikirim ke perbatasan. Reza berhenti membicarakan topik ini dan berkata dengan lembut. Awasi situasi di luar. Kalau ada sesuatu yang tidak biasa, segera laporkan padaku. Baik. Jawab Aji dengan cepat. Di keluarga Yoanda di kota makmur. Di dalam ruangan Hanaga. Apa? Mengirimnya ke perbatasan? Hanaga berseru sambil menatap Lamerto dengan mata membelalak. Ya, Jenderal Hanaga. Sekarang beritanya telah menyebar kemana-mana. Valentino sudah memberikan jasa yang besar dalam membunuh para penjahat keluarga de Reyes, jadi dia bisa dibebaskan dari hukuman mati. Tapi dia tidak bisa terlepas dari hukuman lainnya. Jadi, dia akan dikirim ke perbatasan selama 3 tahun. Lamerto mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan sangat serius. His! Hanaga menatap Lamerto dengan mata terbelalak dan tersentak. Lalu, dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, Mustahil! Ini sama sekali tidak mungkin. Pak Reza bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang tidak masuk akal seperti ini? Lamerto menggelengkan kepalanya perlahan, lalu berkata, Jenderal Hanaga, Pak Reza memang bukan orang bodoh, tapi ada begitu banyak orang yang mengawasi masalah ini. Kalau Pak Reza tidak memberikan sanksi pada Valentino, itu benar-benar tidak masuk akal. Mendengar ini, Hanaga terdiam. Bab 1919, terkejut. Valentino membuat kekacauan di dalam negeri dan melakukan kesalahan besar.
Jika dia tidak dihukum, banyak orang akan merasa tidak puas. Pada saat itu, bahkan jika Valentino dilindungi oleh Reza, dia masih akan ditusuk dari belakang. Oleh karena itu, dia harus dijatuhi hukuman. Namun, Hanaga tidak menyangka bahwa hukuman yang diberikan akan begitu berat. Dalam waktu 3 tahun, Valentino tidak diizinkan masuk ke negara Nagon untuk bertemu teman ataupun keluarganya. Seberapa menderitanya hukuman ini? Meskipun 3 tahun kemudian, baru Valentino bisa kembali lagi. Namun, dalam 3 tahun terakhir ini, bukankah kerajaan bisnis yang dibuat oleh Valentino akan berantakan? Hanaga juga mengerti bahwa sifat manusia itu egois. Ketika Valentino berkuasa, kesetiaan Arvin dan yang lainnya memang tidak perlu diragukan lagi. Namun, bagaimana jika Valentino tidak ada di sini? Akankah mereka tetap menjaga fondasi ini untuk orang yang tidak memiliki harapan? Walaupun mereka bisa bertahan selama beberapa bulan, apakah mereka masih bertahan setelah 1 atau 2 tahun? Apakah orang-orang ini tidak akan memiliki pemikiran lainnya? Bagaimanapun juga, tidak semua orang seperti Hendrik. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Kemarin malam kita pergi bersama untuk mengantar Valentino. Dia jelas-jelas akan pergi bertempur. Hanaga terdiam untuk waktu yang lama dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Jenderal Hanaga, bagaimana kalau Pak Reza melakukan itu untuk mengecoh semua orang? Dia takut dihalangi oleh orang-orang Valentino dan Anda, jadi dia untuk sementara menstabilkan orang-orang di sini. Dia menunggu sampai Valentino dikirim ke perbatasan, baru merilis berita ini. Pada saat itu, apa lagi yang bisa kita lakukan? Analisis Lamerto sekali lagi membuat Hanaga terdiam. Saat ini, pikiran Hanaga sangat kacau. Hanaga tidak percaya bahwa Reza akan menarik kembali kata-katanya. Namun, Hanaga juga merasa bahwa analisis Lamerto sangat masuk akal. Untuk sementara waktu, Hanaga juga berada dalam dilema. Jenderal Hanaga, saya pikir apa yang perlu Anda pertimbangkan sekarang adalah kalau Valentino benar-benar dikirim ke perbatasan, apa yang akan Anda lakukan? Lamerto menuangkan secangkir teh untuk Hanaga sambil bertanya dengan lembut. Hanaga mengangkat alisnya sedikit sambil berpikir dengan cepat. Jika hal ini benar, dia tidak boleh hanya duduk diam. Dia harus segera menemui Reza. Namun, apakah mencari Reza ada gunanya? Jawabannya adalah tidak. Hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena Reza sudah berani membuat keputusan ini, dia pasti sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Bahkan jika Hanaga pergi menemui Reza, dia juga tidak akan bisa mengubah keputusan pria itu. Tidak ada gunanya. Pak Reza sudah membuat pengumuman besar seperti ini, tujuannya adalah untuk memberitahu semua orang. Aku tidak bisa mengubahnya. Hanaga mengisap rokoknya, lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika masalah ini diumumkan, itu sama saja dengan sudah memberi hukuman pada Valentino. Jika hasil hukuman belum keluar, Hanaga masih bisa melakukan sesuatu untuk melindungi Valentino. Namun sekarang, setelah hasilnya keluar, apakah mungkin untuk menariknya kembali? Hal itu hanya akan membuat orang menjadi lebih tidak puas dan bahkan menertawakan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Biar aku pikirkan. Hanaga berdiri, lalu mondar-mandir di dalam ruangan. Setelah beberapa detik, Hanaga tiba-tiba mendungah dan berkata, Kota Neo, beritahu orang-orang Kota Neo agar jangan sampai Angel mengetahui berita ini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa menahan pukulan ini. Sekarang dia sedang hamil, jadi kita harus menjaga suasana hatinya. Hanaga tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia pertama-tama teringat akan Angel. Namun, Lamerto menghela napas pelan. Hanaga sepertinya kebingungan hingga tidak berpikir dengan jernih. Orang biasa mungkin tidak memiliki cara untuk mengetahui hal sebesar itu. Namun Angel, sebagai istrinya Valentino, bagaimana mungkin tidak tahu? Sekalipun mereka ingin menekan masalah ini, mereka juga tidak akan mampu. Hal ini hanya masalah waktu saja. Hanaga melihat ekspresi Lamerto dan perlahan kembali terdiam. Mungkinkah tidak ada cara lain lagi?
Hanaga menatap Lamerto dengan mata melebar. Pada saat ini, hatinya sangat kacau. Tidak ada. Keputusan Pak Reza ini benar-benar membuat orang lengah. Lamerto menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil berkata dengan lembut. Hanaga mengerutkan keningnya sedikit dan mematikan puntung rokok di tangannya. Dia berpikir sejenak di dalam hatinya. Tidak, aku masih tidak percaya bahwa dengan kemampuan Valentino, dia bisa gagal membicarakan masalah ini dengan Pak Reza. Ini jelas masalah yang telah mereka sepakati. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apa yang bisa menyebabkan kesepakatan mereka hancur. Segalanya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita akan lihat dulu untuk saat ini. Hanaga perlahan duduk di kursi dan berkata sambil menyipitkan matanya. Baik. Lamerto mengangguk. Tanpa instruksi Hanaga, dia tentu tidak akan bertindak gegabah. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Hanaga juga akan menggunakan koneksinya di perbatasan untuk melihat apakah mereka bisa menemukan keberadaan Valentino atau tidak. Sejak Kota Makmur mengumumkan sanksi terhadap Valentino, terjadi kegemparan di seluruh negeri. Masalah ini terus menyebar dan kemudian semua pihak mendengar tentang berita itu. Seakan ada tornado besar yang menyapu seluruh negeri. Tak ada satu tempat pun yang tidak disapu oleh tornado besar ini. Di bawah sapuan tornado ini, tidak ada orang yang bisa duduk dengan tenang. Terlepas dari apakah mereka ada hubungannya dengan Valentino atau tidak, mereka yang mendukung Valentino maupun membenci Valentino mungkin akan ikut tersapu ke dalam pusaran ini. Pada saat yang sama, di keluarga Wijaya di kota Kama, Hendrik juga mendapatkan kabar itu dan mondar-mandir di dalam ruangan. Di belakang Kasman, ada seorang pemuda yang menunggu dalam diam di samping. Valentino sudah menunjuk Kasman sebagai ketua tim keamanan wilayah keluarga Wijaya di kota Kama, jadi tentu saja pria itu harus berada di sini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bukan itu yang dikatakan Tuan Muda Valentino padaku. Dengan rokok di tangannya, Hendrik mondar-mandir dengan cemas di ruangan itu. Saat mendengar berita itu, kepalanya seakan meledak. Setelah beberapa waktu, dia masih tidak bisa menenangkan diri. Pak Hendrik, apa yang Tuan Muda Valentino katakan pada Anda? Kasman sedikit bingung, jadi bertanya pada Hendrik. Hendrik melirik ke arah Kasman. Mulutnya bergerak, tapi dia masih tidak mengatakan apapun. Meskipun Kasman dapat dipercaya, tidak ada gunanya memberitahu dia. Bukan apa-apa. Hendrik melambaikan tangannya sedikit dan hatinya merasa bingung. Valentino memberitahu Hendrik bahwa Reza ingin dia berperang dan pergi ke perbatasan untuk melenyapkan para bandit. Dengan melakukan ini, Valentino bisa membayar kejahatannya. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Hendrik tidak menghentikan Valentino. Hendrik hanya memberitahu Valentino bahwa jika Reza memintanya untuk pergi ke wilayah barat, lebih baik dia menolaknya. Namun sekarang, hasil yang didapat Valentino adalah dia akan dikirim ke perbatasan. Apa alasannya? Mungkinkah? Hendrik tiba-tiba mendongak dengan mata menyipit. Dia memikirkan banyak hal dengan cepat di kepalanya. Mungkinkah Pak Reza ingin Tuan Muda Valentino pergi ke wilayah barat, tapi Tuan Muda Valentino menolak, lalu semuanya jadi berantakan? Hendrik memikirkan ini dalam pikirannya dan wajahnya menjadi makin bimbang. Terlepas dari hal ini, dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan gagalnya kesepakatan Valentino dan Reza. Makin memikirkannya, Hendrik makin merasa bahwa semua ini mungkin. Pasti Reza meminta Valentino untuk pergi ke wilayah barat, tapi Valentino langsung menolaknya. Jadi, Reza sangat marah dan menjatuhkan hukuman ini untuk Valentino. Bab 1920, apa itu saudara? Hanya saja, sekarang Hendrik merasa sangat khawatir. Valentino dikirim kemana? Pak Hendrik, apa yang akan kita lakukan? 20.000 prajurit Maple Pavilion tidak dapat ditahan lagi. Mereka bilang mereka ingin pergi dari sini. Kasman tampak tertekan dan berkata sambil menghela napas ringan. Pergi dari sini?
Untuk apa? Hendrik tertegun ketika mendengar ini. Dia buru-buru mendongak dan bertanya. Mereka mengatakan bahwa mereka ada di sini demi Tuan Muda Valentino. Sekarang, karena Tuan Muda Valentino sudah dikirim ke perbatasan, mereka tidak akan tinggal di sini lagi. Mereka mungkin akan pergi ke perbatasan untuk mencari Tuan Muda Valentino atau kembali ke segitiga emas. Kasman menghela napas pelan dengan ekspresi kesal. Dia sama sekali tidak bisa menahan orang-orang dari asosiasi Maple Pavilion. Selain Valentino, Chris dan Mario, benar-benar sulit bagi orang lain untuk menekan sekelompok orang kuat ini. Ayo kita keluar dan melihatnya dulu. Bagaimanapun keadaan di sisi Tuan Muda Valentino, kita tidak bisa membiarkan pihak kita berada dalam kekacauan. Hendrik terdiam selama beberapa saat, lalu membawa Kasman dan yang lainnya berjalan keluar. Saat ini, banyak orang sudah memenuhi Pulau Wire milik keluarga Wijaya. 20.000 prajurit Maple Pavilion, tidak kurang satu pun, semuanya berkumpul di Pulau Wire milik keluarga Wijaya ini. 20.000 prajurit berseragam semuanya berdiri tegak dan menunggu dalam diam. Di depan mereka, berdiri 200 orang kepala skuadron. Di depan kepala skuadron, ada 20 orang pimpinan kepala skuadron. Lebih jauh ke depan, ada 2 perwira dengan status tertinggi. Pada saat ini, mereka semua berdiri tegak dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Para pelayan keluarga Wijaya di Pulau Wire ketakutan dan menyaksikan mereka dari jauh. Valentino tidak ada di sini. Para pelayan keluarga Wijaya ini tampaknya telah kehilangan tuan mereka. Semua orang mengerti bahwa jika Valentino tidak ada di sini, hanya Chris dan Mario yang bisa menekan orang-orang ini. Namun, saat ini, mereka juga tidak mengetahui keberadaan Chris dan Mario. Apa yang sedang kalian lakukan? Hendrik mengerutkan keningnya dan melangkah maju sambil menghadap kedua perwira itu. Pak Hendrik? Melihat Hendrik keluar, kedua perwira itu langsung menyapanya. Tentu saja mereka tahu tentang Hendrik. Valentino sangat menghormati Hendrik, jadi mereka tentu saja juga tidak berani menganggap remeh pria ini. Namun, meski mereka menghormati Hendrik, mereka menghormati Hendrik hanya demi Valentino. Di dalam hati mereka, Valentino adalah yang paling penting. Untuk apa kalian berkumpul di sini? Bukannya pulau lain perlu dijaga? Hendrik mengangguk, lalu bertanya dengan mengernyit. Pak Hendrik, kami... Seorang perwira terdiam selama beberapa saat sebelum berkata, Pak Hendrik, kami di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Mengucapkan selamat tinggal? Hendrik tiba-tiba membelalakan matanya. Ya, Pak Hendrik. Karena kata-kata dari Kak Valentino, kami datang ke sini dan bersedia tinggal di sini. Pak Hendrik, jujur saja, sebenarnya kami tidak memiliki perasaan pada keluarga Wijaya, apalagi rasa kepemilikan. Kami bersedia tinggal di sini, melindungi tempat ini dan bekerja sama denganmu. Itu karena kami tahu bahwa kalian semua adalah orang-orang Kak Valentino. Tapi, sekarang Kak Valentino sudah diberi hukuman, hati kami merasa tidak nyaman. Perwira lainnya maju dan berkata dengan cepat. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Hendrik perlahan menyapukan pandangannya pada 2 orang itu, kemudian bertanya pelan. Karena negara Nagon tidak menyambut kami akan pergi dari sini. Kami akan pergi ke perbatasan untuk mencari Kak Valentino, Kak Chris dan Kak Mario dulu. Kalau kami tidak dapat menemukan mereka, kami akan kembali ke segitiga emas. Kami akan mempertahankan asosiasi Maple Pavilion dan menunggu Kak Valentino kembali. Walaupun tidak berada di negara Nagon, Kak Valentino bisa membawa kami dan melawan dunia bersama. Tatapan kedua perwira itu terlihat sangat tegas, seolah-olah mereka sudah membuat keputusan. Untuk sesaat, Hendrik tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menanggapinya. Pak Hendrik, jangan salahkan kami. Tidak peduli apakah Kak Valentino benar atau salah, dia adalah Kak Valentino kami. Kalau tempat ini tidak cukup baginya, kami akan pergi ke luar negeri untuk menemaninya dan berjuang melawan dunia bersama. Sekarang Kak Valentino sudah dikirim ke perbatasan. Kak Chris serta Kak Mario juga tidak bisa dihubungi.
Sudah tidak ada artinya bagi kami untuk tinggal di sini. Jadi, tolong biarkan kami pergi. Perwira itu membungkuk sedikit pada Hendrik sambil berkata dengan serius. Hendrik menyapukan pandangannya pada wajah 20.000 prajurit yang hadir. Dia menghela napas panjang dalam hatinya. Apakah salah bagi prajurit Maple Pavilion ini untuk memutuskan ini? Memang salah. Namun, di satu sisi ini juga adalah keputusan yang benar. Memang salah bagi mereka untuk menyerah melindungi wilayah keluarga Wijaya. Namun, alasan mengapa mereka melakukan ini adalah karena ingin mengikuti Valentino. Mereka ingin menemani Valentino untuk menaklukkan dunia, bahkan membuat Valentino bangkit kembali. Alasan awal mereka mungkin tidak tepat. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa tujuan di balik ini semua salah. Hendrik juga merasa sangat tersentuh. Dia tersentuh dengan ketulusan mereka terhadap Valentino. Namun, mereka tetap tidak bisa membuat kekacauan. Sekarang masalahnya belum diklarifikasi. Kalian tidak bisa bertindak gegabah. Selain itu, Tuan Muda Valentino pasti tidak ingin kalian mengacau seperti ini. Sebelum dia mengirim pesan, yang paling penting bagi kalian adalah untuk menjaga tempat ini dan menyelesaikan misi yang dia berikan pada kalian. Begitu kedua perwira itu mendengar ucapan Hendrik, mereka pun terdiam. Namun, setelah keheningan sesaat, kedua perwira itu masih menggelengkan kepala mereka. Mata salah satu perwira tanpa sadar berubah memerah. Pak Hendrik, apakah kamu tahu kalau adik laki-lakiku meninggal di wilayah keluarga Wijaya? Aku sengaja tidak mengatakan apa-apa waktu itu. Aku sengaja menciptakan kesan bahwa adikku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga. Aku ingin melihat apakah Kak Valentino akan mengabaikan adikku hanya karena dia tidak memiliki status apapun atau tidak. Tapi Kak Valentino tidak mengabaikannya hanya karena dia adalah orang yang sudah memutuskan hubungan dengan keluarga. Sebaliknya, dia mencoba segala cara untuk menghubungi keluargaku dan memberi mereka uang duka sebesar 60 miliar. Sejak saat itu, aku bersumpah bahwa kapanpun Kak Valentino membutuhkan bantuan, aku akan memberikan hidupku kepadanya. Setelah mengatakan ini, air mata jatuh membasahi wajah pria kuat ini. Dan sekarang, Kak Valentino sudah dikirim ke perbatasan. Hidup dan matinya tidak diketahui. Bagaimana mungkin kami bisa tinggal di sini? Pak Hendrik, aku tahu bahwa Kak Valentino peduli padamu dan setiap orang dari kalian. Jadi dia menyuruh kami melindungi kalian di sini. Tapi, dengan segala hormat, di dalam hati kami, keselamatanmu dan keselamatan kalian semua, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut Kak Valentino. Hanya dia yang paling penting bagi kami. Kalau kami harus mengorbankan satu, kami akan mengorbankan kalian. Jadi Pak Hendrik, maafkan kami. Setelah perwira itu selesai berbicara, dia mengulurkan lengan bajunya untuk menyeka sudut matanya. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menatap 20.000 orang prajurit Maple Pavilion di belakangnya. Wash! Semua prajurit Maple Pavilion berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi. Semua saudara Kak Valentino, katakan padaku, apa itu saudara? Wakil perwira menarik napas dalam-dalam, kemudian juga ikut berteriak. Ketika kamu dalam bahaya, kita akan berdiri berdampingan bersama, maka kamu adalah saudaraku. Puluhan ribu orang meneriakkan kalimat yang mereka pegang sebagai moto hidup mereka. Bab 1921, Kekacauan. Suara yang memekakan telinga itu terdengar ke segala arah. Suara teriakan itu seolah ingin merobek langit. Moto Asosiasi Maple Pavilion. Perwira itu kembali berteriak. Kesetiaan adalah yang utama dan Valentino adalah yang paling dihormati. Kesetiaan adalah yang utama dan Valentino adalah yang paling dihormati. 20.000 orang meneriakkan kata-kata itu tanpa jeda. Bagus. Perwira itu berteriak dengan suara yang dalam. Kak Valentino dalam masalah sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Cari Kak Valentino dan bertarung bersama. Berbagi keberhasilan dan kesulitan, lalu bangkit bersama. Cari Kak Valentino dan bertarung bersama. Berbagi keberhasilan dan kesulitan, lalu bangkit bersama.
Raungan mereka menggemparkan seluruh pelosok dan mengejutkan semua orang. Di sekitar Pulau Whale milik keluarga Wijaya, burung camar yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh dalam sekejap. Di area lautan yang jauh, ombak bergejolak, seolah-olah terpengaruh oleh atmosfer ini dan raungan keras yang tak hentinya terdengar. Ribuan pelayan keluarga Wijaya dibuat terkejut dan tak bisa berkata-kata. Kasman hanya bisa terdiam. Hendrik menggertakkan giginya dan dia membisu. Hal ini adalah daya tarik Valentino. Ketika dia ada, semuanya damai dan stabil. Namun, jika dia tidak ada, semua akan menjadi kacau karena kehilangan pemimpin. Siapa yang bisa menekan orang-orang ini? Pak Hendrik, kalau begitu, kami pamit dulu. Kalau kami bisa menemukan Kak Valentino, kita akan bertemu lagi. Ketika Kak Valentino kembali, kami, semua prajurit, akan berlutut dengan satu lutut dan meminta maaf kepada semua orang di wilayah keluarga Wijaya. Perwira itu berteriak, lalu segera melangkah maju. Berhenti di sana! Hendrik balas berseru untuk menghentikan langkah perwira itu. Pak Hendrik, kamu tidak perlu membujuk kami lagi. Perwira lainnya menghela napas ringan, lalu mengulurkan tangannya untuk menghentikan Hendrik. Aku tidak akan membujuk kalian. Tapi makin parah situasinya, kita makin tidak boleh membuat kekacauan. Wilayah keluarga Wijaya ini juga sama pentingnya. Bagaimana kalau para petinggi ingin berurusan dengan Tuan Muda Valentino dan tidak ada orang di sini untuk menjaga wilayah keluarga Wijaya? Tanpa menunggu perwira itu menjawab, Hendrik melanjutkan. Aku tidak akan membujuk kalian, tapi aku, Hendrik Harahap, meminta agar kalian memberiku waktu. Beri Tuan Muda Valentino waktu juga. Aku percaya bahwa masalah ini pasti akan memiliki hasil yang sempurna. Sebelum jam 5 sore ini, kalau aku tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi kalian, kalian bisa pergi. Anggap saja aku, Hendrik Harahap, sedang memohon pada kalian. Hendrik menghela napas panjang dan sedikit membungkuk pada semua orang. Wash! Perwira itu buru-buru mengulurkan tangannya untuk membantu Hendrik berdiri. Mereka ingat dengan sangat jelas bahwa Hendrik, lelaki tua ini, memenuhi syarat untuk membuat Valentino berlutut dan menyembahnya. Jadi, bisa dibayangkan betapa tinggi status Hendrik. Bahkan jika para prajurit ini punya nyali besar, mereka tidak akan berani menerima sujud dari Hendrik. Melihat sikap Hendrik, semua orang terdiam. Tuan Muda Valentino pasti tidak ingin kalian seperti ini. Jadi, beri aku waktu untuk mencari tahu kebenarannya. Bagaimana? Hendrik menatap kerumunan sambil berkata pelan. Kedua perwira itu terdiam untuk waktu yang lama, tapi mereka akhirnya menggertakkan gigi mereka dan mengangguk. Mereka tidak bisa tidak mendengarkan kata-kata Hendrik. Bahkan meski mereka melakukan ini untuk Valentino, mereka juga harus menerima permintaan Hendrik. Kalau begitu, kami akan menunggu sampai jam 5. Setelah perwira itu mengatakan ini, dia membawa orang-orangnya pergi. Pak Hendrik, kami akan meninggalkan 10.000 orang di wilayah keluarga Wijaya. Aku akan membawa 10.000 orang lainnya ke kota Neo. Perwira yang ada di samping Hendrik ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengatakan ini. Sekarang, Valentino berada dalam masalah dan dicaci maki oleh ribuan orang. Situasinya juga tidak begitu jelas. Sementara itu, Angel juga berada di kota Neo. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia harus membawa orang untuk melindungi kota Neo. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Angel. Baik, pergilah. Hendrik mengangguk ringan dan segera memberi perintah. Perwira itu memberi perintah, lalu memimpin 10.000 orang untuk pergi ke kota Neo. Pada saat yang sama, seluruh wilayah negara Nagon benar-benar kacau. Badai topik yang disebabkan oleh Valentino juga menyapu lebih dari setengah negara Nagon. Hanya pada saat inilah, beberapa orang menyadari sebuah kebenaran. Valentino tidak hanya bisa memimpin orang, dia juga bisa membuat kehebohan di negeri mereka. Bahkan jika dia tidak berada di wilayah itu, dia bisa membangkitkan kehebohan besar hanya dengan namanya. Kekuatan dan daya tariknya yang begitu kuat ini benar-benar sangat menakutkan. Pada saat yang sama,
136 cabang kota asosiasi Valentino Empire mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan bisnis untuk melakukan perbaikan. Benar, mereka akan menangguhkan bisnis mereka. Semua perusahaan, anak perusahaan, pabrik, industri hiburan dan industri makanan telah mengumumkan penangguhan bisnis. Pabrik-pabrik ditutup, karyawan diliburkan dan sejumlah besar toko pun mengikutinya. Perintah kerjasama yang ditandatangani dengan perusahaan lain juga ikut ditangguhkan secara sepihak. Namun, tidak ada satu perusahaan pun yang berani datang ke asosiasi Valentino Empire untuk meminta ganti rugi. Langkah besar ini telah menyulitkan para pebisnis untuk menghasilkan produk. Selain itu, yang lebih buruk lagi, mereka kesulitan mendapatkan modal kerja. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika mesin besar bernama Asosiasi Valentino Empire ini berhenti beroperasi, itu akan melibatkan banyak perusahaan dan orang. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun. Pemuda berusia 20-an itu tidak ada di sini dan mereka tidak memiliki pemimpin. Tidak ada yang bisa mengubah situasi saat ini. Asosiasi Valentino Empire menggunakan metode ini untuk memprotes dalam diam. Dalam sekejap, ada banyak orang yang mengeluh dan tidak bisa hidup dengan baik. Berapa banyak pendapatan nasional yang akan hilang setiap menitnya jika mesin besar ini berhenti beroperasi? Berapa banyak kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari tindakan ini? Mungkinkah Asosiasi Valentino Empire tidak mau menghasilkan uang lagi? Benar. Mereka tidak akan menghasilkan uang lagi. Dengan dana di tangan mereka, mereka bisa bermain-main sepuasnya. Namun, mereka yang bekerja tidak sanggup bermain-main. Lebih dari 100 kota sudah berbicara dengan kepala dari berbagai departemen asosiasi Valentino Empire dan meminta mereka untuk mulai beroperasi lagi. Namun, semua ini tidak ada gunanya sama sekali. Kalian ingin bicara sambil minum teh? Boleh. Namun, kembali beroperasi? Jangan harap. Tombol jeda sudah ditekan. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menekan tombol mulai. Masalah di pihak asosiasi Valentino Empire masih belum terselesaikan. Namun, Asosiasi Distrik Komersial Reverso di Kota Makmur juga ikut mengumumkan penangguhan bisnis. Apa yang mereka lakukan sama persis dengan yang dilakukan Asosiasi Valentino Empire. Pabrik ditutup, produksi dihentikan dan semua karyawan diliburkan. Sementara untuk waktu kapan mereka akan beroperasi kembali, masih belum ditentukan. Bahkan distrik komersial Reverso yang paling mewah dan ramai di Kota Makmur langsung ditutup. Semua penyewa menutup toko mereka dan menghentikan bisnis mereka. Tempat yang awalnya sangat ramai dengan 100.000 pengunjung setiap harinya langsung berubah kosong dalam sekejap. Tidak ada keramaian maupun kegembiraan. Setiap menit, perekonomian terus-menerus menurun. Perekonomian adalah uang. Jika uang tidak bisa mengalir, itu sama saja dengan kertas bekas. Sekarang, Asosiasi Valentino Empire dan Asosiasi Distrik Komersial Reverso, dua mesin besar yang menjalankan perekonomian ini, berhenti tiba-tiba pada saat yang bersamaan. Seberapa besar dampak ini semua? Setelah Asosiasi Valentino Empire dan Asosiasi Distrik Komersial Reverso berhenti beroperasi, cabang domestik grup global juga mengikuti langkah mereka. Semua industri real estate grup global telah mengumumkan penangguhan bisnis. Para pekerja akan diliburkan dan konstruksi akan ditangguhkan. Untuk pemilik yang sudah membayar deposit, tanggal penyerahan rumah akan diperpanjang tanpa waktu yang pasti. Pemilik yang tidak mau menunggu bisa meminta pengembalian deposit.